aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Sebuah pusat halaqah ilmiah terbesar di Indonesia dan mungkin saja terbesar di Asia Tenggara. Insyaallah ta'ala di tempat ini niat itu akan kita wujudkan. Jadi teman-teman, Wahabi yang dimaksud oleh Kiai Idrus Romli adalah pengajian atau dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berfahamkan kepada salafus soleh. Jadi Wahabi yang aslinya adalah para da'i atau ustadz-ustadz salafi, karena salafi itu menisbatkan pada para salafus soleh. Ya, dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan perpahaman para pendahulu kita, yaitu dari para sahabat-sahabat Nabi. Dan ini dijadikan oleh Kiai Idrus Romli sebagai tantangan terbesar. Maksudnya apa ini? Bukannya bagus ya. Dijadikannya Riau sebagai pusat dakwah salafi yang yang Kiai Idrus Romli katakan adalah Wahabi. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang tidak berdasarkan. Emangnya kenapa kalau Riau dijadikan pusat dakwah Wahabi atau Salafi? Oh, karena ini Salafi suka membid'ahkan. Lah, suka membid'ahkan? Tidak begitu. Kalau amalannya sunnah ya tetap sunnah. Kalau amalannya bid'ah ya beda. Mereka hanya menjelaskan dan tidak memaksa. Mereka menjelaskan dasar ilmu, bukan dengan perasaan. Oh, kedua, apalagi Salafi suka mengkafir-kafirkan. Tidak semudah itu. Coba lihat tayangan video mana yang mengkafir-kafirkan. Malah justru Kiai Idrus Romli yang sering mengkafir-kafirkan Wahabi. Padahal di lain video Wahabi itu ada video dari Kiai Ahmad Zahro itu. Beliau adalah Kiai NU yang mengatakan Wahabi itu ada dua. Wahabi yang benar-benar Wahabi yang Khawarij dan Wahabi yang Ahlus Sunnah. Dan di lain pihak Kiai Idrus Romli yang selalu mengatakan Wahabi suka mengkafirkan, Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Berarti kalau bukan Ahlus Sunnah sesat. Yang menyesat-nyesatkan adalah Kiai Idrus Romli. Sedangkan dai-dai Salafi hanya menerangkan sesuai dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah yang berpahaman pada salafus soleh. Dan dai-dai Salafi hanya menerangkan dan tidak akan memubarkan pengajian orang. Malah justru pengajian dai Salafi yang sering dibubarkan oleh ormas-ormas dari turunan-turunan Nahdiyin. Dan kemudian dikatakan bahwa Riau menjadi target pusat dakwah terbesar di Indonesia. Itu adalah kenyataannya memang ada. Yang dikatakan oleh Ustadz Maududi di awal video tadi bahwa menjadi halaqah ilmiah terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Bukankah ini kabar bagus, kabar baik? Jadi umat Islam bisa menimba ilmu pada halaqah-halaqah yang insya Allah nanti di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah itu. Jadi jangan takut kita.
salafi, dai salafi itu insya Allah baik-baik dan santun-santun. Saya sendiri merasakan. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu adalah tuduhan-tuduhan yang sengaja dipaksakan untuk menjelek-jelekan begitu dakwah ini, dakwah salaf, dakwah yang bermanhaj salaf. Dan markas sunnah Nusantara Al-Hijrah itu sekarang sudah dibangun di Pekanbaru. Pekanbaru ini adalah ibu kota Riau. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Idrus, Riau mendapat tantangan dari Wahabi yang menjadikan Riau sebagai pusat dakwah terbesar. Ya alhamdulillah. Wahabi ya seperti kita tahu, Mekah juga Wahabi itu. Dan saya tidak akan berhujah dan mengeluarkan dalil-dalil. Yang mengeluarkan dalil-dalil biarkanlah ustadz-ustadz yang mencarikan dalilnya nanti. Ya, saya sebagai hanya jamaah biasa yang merasakan bagaimana dakwah salafi itu benar-benar menyentuh kita. Kita menjadi objektif melalui dalil yang tegas dan tidak ambigu gitu. Apalagi dalilnya dari hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, orang-orang terbaik, generasi terbaik dari 3 zaman itu. Ya. Nah, dalilnya nanti bisa dilihat sendiri. Saya tidak hafal itu dalilnya. Begitu. Jadi ketakutan atau kekhawatiran Ustadz Kiai Idrus Ramli adalah hanya kekhawatiran yang tidak jelas. Ya begitu teman-teman. Ini hanya komentar saya untuk menanggapi kekhawatiran dari Kiai Idrus Ramli yang terhormat, yang selalu menjelek-jelekkan dakwah sunnah di media sosial ya. Dan saya pun ada mengambil sebagian videonya yang saya tampilkan dan saya komentari dari apa yang beliau sampaikan ya. Dan saya tetap menghormati Kiai Idrus Ramli sebagai seorang kiai ahli agama. Dan saya tidak akan menggunakan cacian makian seperti beliau. Kalau beliau kan mencaci maki Wahabi iblis, Wahabi segala macam, Wahabi itu kelompok setan segala macam, itu keluar dari mulut Kiai Idrus Ramli. Dan saya sebagai pribadi insya Allah tidak akan mengucapkan menjelek-jelekkan Kiai Idrus Ramli. Dan beliau adalah saudara kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad. Sadatnya sama, Al-Qurannya sama, sholatnya pun sama. Jadi kalau ada amalan-amalan yang tidak kita setujui, ya beliau sendiri yang menanggungnya sendiri ya. Kita tidak berhak untuk melarang. Kalau hanya untuk mengingatkan, menegaskan bahwa amalan ini tidak ada dalilnya, itu adalah memang ranahnya para ustadz itu dengan ilmunya, dan tidak akan ada pemaksaan. Tak akan ada pemaksaan. Demikian teman-teman penyampaian saya, semoga dapat diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.